Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Maria Kurniawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pantri 1 Kecamatan Bilangan, kepada yang terhormat Ibu Titik Wahyuni Hayati dan Ibu Nurul Solihati, yaitu CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo, sekaligus pemateri dalam kegiatan eksaminasi hari ini, serta Bapak Ibu guru peserta dalam kegiatan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karena berkat rahmat hidayahnya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan kita hari ini untuk belajar dari narasumber yang sangat luar biasa hari ini, dan semoga kita juga selalu dalam keadaan bersemangat untuk selalu membimbing anak-anak kita. Baik, pada kegiatan diseminasi aksi nyata program CGP hari ini, yaitu kita mengusung tema yaitu budaya positif, yang mana budaya positif ini sangat penting untuk mendukung kegiatan anak-anak kita dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya yaitu Uswatun Hasanah CGP Angkatan 10 selaku MC pada kegiatan hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, keempat pembacaan doa, dan acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang mana akan dipimpin oleh Ibu Madia Sylvi. Pada para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Pantri 1 Ibu Maria Kurniawati selaku Kepala Sekolah, sekaligus membuka acara pada kegiatan hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bank Negeri 1. Maaf. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru undangan dari SMP Negeri 1 Tulangan dan Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 2 Tulangan. Yang saya hormati Ibu Titik Wahyu Nurhayati SPD, Ibu Lulu Solihatin SPD, dan Ibu Uswatun Hasanah SPD selaku CGP Angkatan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita semua diberikan suatu kesehatan, suatu kenikmatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan aksi nyata. Tepatnya judulnya ini adalah diseminasi aksi nyata program guru penggerak modul 1-4 tentang budaya positif. Alhamdulillah kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya, ini suaranya agak-agak serak-serak becek. Ngapunten, jadi mungkin kurang bisa maksimal untuk saja keadaannya. Sebelumnya saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga Bapak Ibu Guru dari SDN Bank Negeri 1 yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, kegiatan aksi nyata ya, jadi aksi nyata yang digelar ini adalah suatu bagian dari serangkaian semua kegiatan yang ada pada calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti apa yang digelar dalam kegiatan ini membawakan suatu manfaat yang besar bagi kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu Guru bisa menerapkan segala ilmu yang didapat, yang ditularkan dan diberbagikan untuk anak didik kita semua. Jadi apa budaya positif itu bisa diterapkan dalam suatu pembelajaran sehingga nanti kita bisa bisa menggali, menemukan segala potensi yang ada pada anak didik kita. Juga nanti dampaknya dari pembelajaran itu akan membawa dampak yang positif. Misalnya bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih kondusif, okay? Jadi itu maksud dari penanaman nilai-nilai budaya positif yang akan kita terapkan dalam suatu pembelajaran. Terus yang kedua, permohonan maaf saya sampaikan sebelumnya, mungkin dalam sajian ini saya mewakili Bu Titik, mungkin dalam sajian kegiatan ini baik tempat maupun hidangan, jika ada kekurangan dan keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini nanti monggo kita awali nanti dengan suatu bacaan basmalah, supaya selama dalam menjalankan kegiatan ini kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, serta apa yang diberbagikan dalam aksi nyata ini membawa manfaat bagi kita semua. Kiranya cukup itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang sudah berkenan hadir, ikut serta mendukung dan memberikan respon yang positif dalam kegiatan aksi nyata yang digelar oleh ibu-ibu guru termasuk Bu Titik, Bu Lulu dan Bu Uswatun selaku CGP Angkatan 10.
Kiranya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Untuk acara berikutnya yaitu doa sebelum kita mulai acara ini kita, yang mana doa kali ini dipimpin oleh Bapak Ismail Saleh, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilakan untuk doa agar kegiatan hari ini mempunyai manfaat untuk kita semua. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan berikutnya untuk acara inti kali ini yaitu pemaparan tentang diseminasi program Forum Penggerak Budaya Positif yang akan disampaikan oleh teman kita Guru dan Bu Titi. Sebelum itu saya sebagai MC saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau berdua saya persilakan. Uswatun hasanah, mohon izin Bu Maria, saya mau melanjutkan untuk pemaparan materi. Kenyataannya dilanjutkan oleh Bu Titi. Mohon maaf saya tidak bisa mendampingi sampai selesai karena ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan. Nah, punten nggih, matur nuwun. Harapan saya sebagai kepala sekolah mudah-mudahan nanti dari panjenengan semua mohon dukungannya juga respon yang positif, khususnya untuk Bu Titi Wahyu Nurhayati, untuk Bu Lulu dan Bu Uswatun ya selaku CGP 10. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya dan Bu Lulu serta Bu Uswatun akan share beberapa materi yang ingin kami diseminasikan dalam program aksi nyata kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Titi Wahyu Nurhayati, saya dari SD Negeri Bangkemei 1 bersama dengan Bu Lulu Solihatin selaku guru dari SMP 1 Tulangan. Kemudian bersama juga dengan Bu Uswatun Hasanah sebagai CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tulangan. Kalau yang dari SMP mungkin sampun kenal ya siapa Bu Lulu dan siapa Bu Uswatun. Untuk yang teman-teman saya dari SD Bangkemei 1 mungkin baru berkenalan. Mungkin nanti bisa menitipkan anak-anak didiknya ke beliau berdua dalam menghadapi permasalahan ini. Karena beliau adalah seorang konselor. Jadi kalau nanti ada masalah mungkin teman-teman dari SD Bangkemei 1 mau menghubungi Bu Uswatun monggo. Kalau masalah IT bisa berhubungan dengan Bu Lulu. Kalau masalah konsumsi bisa berhubungan dengan saya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja perkenalan dari kami. Kami bertiga ini memang CGP Angkatan 10 yang kebetulan hanya kita bertiga yang kemarin terpanggil di Angkatan 10. Meskipun ada banyak yang terpanggil, tetapi kebetulan di Angkatan 10 ini PP-nya hanya sedikit, jadi kami kebagian hanya 3 orang. Jadi kita belajar berjalan bertiga ini bersama-sama kolaborasi. Hari ini kita akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif, jadi panjenengan datang ke sini, saya harapkan nanti dalam keadaan seperti botol yang masih belum ada isinya nih. Yang ada di kepala ini dihilangkan dulu, hal-hal yang panjenengan buat rumit di kepala dihilangkan sejenak, kita kosongkan pikiran kita agar kita bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon izin saya tidak menggurui, saya hanya berbagi tentang apa yang sudah saya terima ketika saya melakukan pelatihan bersama nanti Bu Lulu dan Bu Uswatun.
Oke, ada 6 topik yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Jadi ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan restitusi, keyakinan keras sampai dengan segitiga restitusi. Saya akan memaparkan 3 materi sampai dengan keyakinan keras. Selanjutnya kebutuhan dasar sampai dengan segitiga restitusi nanti akan dilanjutkan oleh Bu Lulu Solihatin. Jadi saya memaparkan tentang 3 materi, nanti Bu disambung dengan Bu Lulu Solihatin. Oke, sebelum kita masuk ke hal tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik di sini. Monggo panjenengan perhatikan di depan. Panjenengan setuju atau tidak dengan 3 kalimat pernyataan yang ada di depan? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut panjenengan bagaimana? Mungkin ada yang mau memberikan sedikit. Mungkin saya mulai dengan yang bapak-bapak dulu, ini ada 3 orang. Monggo, mungkin ada yang mau memberikan sedikit pernyataan, sedikit saja tidak apa-apa Pak. Bapak? Monggo. Apa? Setuju, nggih. Oke. Pak Johannes. Iya, kalau saya ditegur saja, dinasihati saja akan susah. Susah perlu hukuman untuk membuat anak-anak itu jerah. Kemudian penghargaan itu saya juga setuju, karena ada anak-anak yang memang punya prestasi, itu perlu kita beri penghargaan sehingga bisa meningkatkan motivasi anak dan juga bisa menarik anak yang lain untuk ikut berprestasi sehingga juga supaya mendapat penghargaan. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Johannes. Bisa beri aplaus untuk Pak Johannes. Baik, itu adalah beberapa pendapat bahwa kita setuju kalau ada hukuman dan juga ada penghargaan yang diberikan kepada anak, terutama dalam pemberian hal positif di kedisiplinan anak. Itu poin pertama yang panjenengan kita lihat bagaimanakah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jenengan perhatikan di depan. Ada sebuah kegiatan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan berusaha mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menggardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Kalau panjenengan yang menggenggam tangan tadi, apakah Anda akan membukanya atau masih tetap membuka? Menurut panjenengan bagaimana? Boleh berpendapat, tidak ada yang salah kok di sini ya. Jadi semuanya boleh saja berpendapat. Mungkin ada yang mau berpendapat, apakah panjenengan mau membuka atau menutup tangannya tetap? Seandainya panjenengan tadi punya emas gitu, terus panjenengan genggam, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang terjadi dengan Anda? Menurut saya genggam. Tetap digenggam, tidak akan dibuka apapun keadaannya. Iya, karena itu milik saya. Karena itu milik saya. Oke, terima kasih Bapak. Apa ada yang lain yang berbeda? Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi itu?
karena ini adalah milik saya. Apa ada yang lain yang berbeda mungkin dari panjenengan? Maju lagi, mau lagi monggo. Terima kasih. Kalau menurut saya Bu, ya meskipun itu berharga, tetapi saya melihat dari sisi ancamannya itu Bu, karena saya memang itu kan melihat dari situ ada membujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap dan sebagainya. Seandainya itu ancamannya itu membahayakan jiwa saya, karena kalau saya barang yang berharga dengan jiwa atau nyawa saya kan tentu saja lebih berharga nyawa saya. Kalau itu memang itu lebih berharga nyawa saya, ya saya akan memberikan apa yang saya punya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Johannes. Sebuah pemahaman lagi ya. Jadi ada dua jawaban yang kita ambil tadi. Yang pertama dari Bu Silvi tadi, saya akan bertahan karena ini milik saya, nggak akan mungkin saya berikan apapun bujukannya. Tetapi Pak Johannes memiliki pemikiran yang berbeda. Kalau nanti saya diancam, ancaman itu membahayakan saya, ya saya akan melepas. Seperti itu, nggih. Tidak ada yang salah dengan dua-duanya. Semuanya bisa dilakukan. Berarti tadi yang berperan sinten, nggih, dalam keadaan seperti itu. Siapa yang bisa membuka dan siapa yang bisa memegang tadi? Diri panjenengan sendiri. Jadi tidak akan ada orang yang bisa mempengaruhi panjenengan kecuali panjenengan sendiri yang akan melakukannya. Ada yang ingin mempertahankan, ya tidak apa-apa karena itu memang keyakinan saya untuk saya bertahan. Ada yang mau melepas karena saya nanti takutnya justru saya membahayakan diri saya sendiri. Itu nih. Jadi poin kedua. Poin pertama tadi kita tentang hukuman dan penghargaan. Nanti kita lihat bagaimana apakah nanti panjenengan itu akan berubah atau seperti apa. Yang kedua tadi sudah ada pemahaman bahwa yang bisa mempengaruhi dan mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Lanjut Bu. Baik, ini perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol namanya. Ilusi guru mengontrol murid. Ini kebiasaan kita, nggih. Kalau kita di dalam kelas kan kita pegang kontrol. Padahal seharusnya kalau anak-anak zaman sekarang kan tidak seharusnya kita yang memegang kontrol. Yang memegang kontrol harusnya adalah siswa sendiri, karena siswa mempunyai pilihan dalam dirinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita memberikan penguatan yang positif, itu nanti pasti akan menguatkan anak-anak untuk menjadi lebih baik. Nanti akan kita lihat bagaimanakah hal tersebut itu. Apakah hal tersebut benar atau justru malah membahayakan siswa kita sendiri. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal tadi kita sudah punya kesepakatan bahwa yang bisa mengontrol diri adalah diri sendiri, bukan orang lain. Lanjut dulu. Oke, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, insya Allah semuanya sudah pernah belajar nih di teori pembelajaran dulu zamannya kuliah. Nah, sekarang ada teori kontrol. William Glasser ini yang memberikan, ini yang akan mengubah paradigma kita. Kalau dulu kita menggunakan teori stimulus respon, sekarang kita menggunakan teori kontrol. Kita lihat yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita harus memahami apa sih yang diinginkan oleh anak-anak itu, apa pandangan mereka. Bukan kita yang memberikan pandangan kita kepada anak-anak, tetapi anak-anak yang akan memberikan sendiri apa sih yang mereka pikirkan. Jadi kita memahami mereka, bukan kita yang harus memberikan pemahaman kepada mereka. Kontrol tetap pada anak. Itu orang lain ataupun hanya Anda yang bisa mempengaruhi orang lain. Itu pada teori kontrol. Kalau pada teori stimulus respon, kita bisa memberikan kontrol ke orang lain bisa memberikan kita kontrol. Itu perbedaannya. Kemudian kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Daripada teori kontrol ini, kita berikan pilihan kepada anak-anak untuk menentukan sendiri. Jadi kita bukan mendesak mereka, tetapi mereka yang mengeluarkan sendiri apa yang ada dalam dirinya. Belajar, jadi bukan sebuah hal yang harus dipatuhi, bukan segala hal yang merupakan bentuk kepatuhan, tetapi adalah proses. Sebuah proses mencapai pembelajaran
keyakinan untuk dia memiliki hal positif dari dirinya untuk menghargai dan pencapaian suatu tujuan. Lanjut Bu. Nah ini nanti yang kita pelajari disiplin positif. Kalau tadi sudah teori kontrol, kita lihat disiplin positif. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti ada teori motivasi. Ada 3 hal di situ. Kemudian ada nilai kebajikan universal. Terakhir kita bentuk keyakinan kelas. Nanti sama guru akan ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar dan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Oke, nilai kebajikan universal. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana kontrol kita akan membuat sebuah nilai kebajikan yang bisa kita ambil untuk kelas kita masing-masing. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Oke, lanjut dulu. Kita masuk teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 teori motivasi. Untuk menumbuhkan posisi kontrol tadi, kita harus menumbuhkan motivasi dulu untuk anak-anak. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ketika anak-anak melakukan sesuatu, terkadang itu munculnya karena dia tidak ingin merasa tidak nyaman. Misalnya, ketika anak-anak itu buanglah sampah pada tempatnya, anak-anak tiap hari membuang sampah itu benar pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau ketahuan, nanti dia akan dihukum membersihkan satu sekolah. Nah, itu bentuk ketidaknyamanan. Dan itu yang dirasakan oleh anak-anak. Tetapi apakah itu benar untuk kemudian hari? Ketika anak-anak tersebut ada di lingkungan yang lain, yang tidak ada hukuman bagi mereka, yang tidak ada konsekuensi bagi mereka, apakah mereka akan tetap melakukan itu? Itu yang perlu panjenengan pikirkan. Karena itu adalah motivasi eksternal dari luar. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu hal dari luar yang membuatnya tidak nyaman. Itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain adalah yang faktor internal, menghargai dirinya sendiri. Kalau saya disiplin, artinya saya menghargai diri saya. Saya orang yang berdisiplin, tidak perlu harus dihargai dan tidak perlu juga harus saya menghindari ketidaknyamanan. Karena itu sudah ada dalam diri saya sendiri. Jadi tujuan semuanya ada pada faktor motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Itu yang diharapkan dari penciptaan sebuah budaya positif. Nah, apa sih arti merdeka itu? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakat untuk memerintah diri sendiri. Kita yang memerintahkan, gak boleh seperti itu, saya harus seperti itu dari dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini kita kembali kepada yang tadi. Menurut panjenengan tadi, hukuman itu boleh atau panjenengan setuju. Kemudian penghargaan itu panjenengan setuju. Tetapi kita lihat bagaimana sih menurut teori kontrol. Ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bukan hanya meningkatkan motivasi, ternyata justru merupakan sebuah hukuman. Kenapa seperti itu? Menurut panjenengan kenapa seperti itu? Ada teori yang mengatakan bahwa ternyata penghargaan itu justru malah menjerumuskan anak, malah menjadi sebuah hukuman bagi anak. Apa panjenengan pernah punya pemikiran yang semacam itu? Karena belum munculnya kesadaran. Belum munculnya kesadaran, betul apa yang dikatakan oleh Bu Rini. Belum munculnya kesadaran, jadi anak itu mendapatkan penghargaan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi bukan dari dalam dirinya. Itu adalah bentuk hukuman ya Bapak Ibu. Jadi kita itu secara tidak sadar, ternyata ketika kita memberikan penghargaan, kita justru menghukum mereka. Karena anak itu akan terbiasa dan terbentuk hubungan. Sekarang kita lihat selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Panjenengan pernah memikirkan ini bukan? Jadi ketika seseorang itu mendapatkan penghargaan, ketika ada lomba gitu, Bapak Ibu, diminta untuk membuat sesuatu yang kreatif. Oke, kita mendapatkan satu penghargaan. Tetapi
Tetapi mengapa ini bisa menurunkan kualitas? Ketika seseorang tersebut akan merasa nyaman di zonanya. Saya sudah berkali-kali juara 1, nyaman, ya sudah seperti ini saya buatnya. Tetapi panjenengan lihat yang juara 2 dan juara 3, dia akan berusaha keras bagaimana dia bisa merebut juara pertama. Kreatifnya justru semakin meningkat, sementara yang juara akan tetap stagnan di situ. Jadi dia akan menurunkan kualitasnya. Itu. Kemudian yang kedua, mematikan kreativitas. Sama seperti yang melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan. Nah, itu pasti akan mengurangi motivasi beliau secara instinktif. Itu. Selanjutnya, bagaimana sih? Apakah tidak boleh kita memberikan motivasi lewat penghargaan? Boleh. Tetapi dalam bentuk penghargaannya adalah apresiasi. Jadi bentuknya apresiasi, ya. Bukan penghargaan dengan uang atau penghargaan dengan barang-barang yang mewah ketika kita berikan kepada anak didik kita. Berikanlah apresiasi. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi. Semua murid bergantian, konsisten, dan fokusnya pada proses, bukan hasil, ya. Prosesnya anak, bukan hasilnya. Ketika anak tersebut melalui proses dari yang kurang menjadi lebih dan menjadi lebih lagi, meskipun hasilnya itu berproses. Lanjut, Bu. Ini contoh pengakuan atau apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat ada anak murid di sana yang merasa kurang. Nah, langsung berikan apresiasi kepada anak tersebut. Ternyata anak itu sudah peduli kepada temannya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas yang berserakan di lantai. Kadang-kadang kan ada anak yang begitu melihat ada sesuatu yang kotor, dia langsung ambil sapu dibersihkan. Nah, beri apresiasi. Itu adalah motivasi terbesar, motivasi terbaik untuk anak-anak adalah apresiasi. Itu yang perlu dikembangkan. Nah, sekarang panjenengan akan mencoba untuk menjawab tindakan guru, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sekarang kita lihat. Nah, kalau menurut panjenengan tadi yang untuk berlari mengelilingi lapangan 2 kali, karena itu memang proses pembelajaran di PJOK. Jadi itu adalah konsekuensi. Oke, lanjut dulu. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena saya salah, ya saya harus melakukan itu. Ada waktunya, temannya sehingga lupa. Namanya pada saat itu kan mereka disuruh membersihkan. Setelah itu besoknya kan bodoh. Tapi kalau hukuman akan berlanjut terus. Besok kamu kesalahan itu lagi, ya kamu harus seperti itu lagi mendapat hukuman lagi dan seterusnya. Membenci kedisiplinan dan seterusnya sampai terakhir marah, merasa bersalah, dipermalukan. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak. Jadi ketika anak tersebut telat 10 menit, maka dia akan kehilangan waktu istirahat 10 menit. Karena dia harus menyelesaikan tugasnya, tidak boleh terlambat. Itu. Lanjut dulu. Apa itu restitusi? Nah, kalau panjenengan kemarin sudah melakukan kesepakatan kelas dengan anak didik panjenengan, pasti tahu tentang konsekuensi. Nah, ada satu lagi tambahan yang sekarang diperkenalkan, yaitu tentang restitusi. Ini nanti akan berhubungan dengan posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak piket. Maka konsekuensinya anak-anak harus menyapu halaman sekolah. Misalnya kan seperti itu konsekuensinya.
Kalau restitusi itu akan menjadi sebuah pemahaman nanti terhadap anak-anak, pilihan mereka sendiri. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka melanggar sebuah aturan. Menguatkan murid jangkanya panjang, karena tidak satu kali dua kali kita bisa melakukan restitusi. Kemudian masalah bisa tercapai, murid belajar tanggung jawab, fokus pemecahan masalah dalam jangka panjang. Apa yang kamu yakini? Nah ini. Jadi nanti masuknya pada keyakinan anak-anak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan ke anak-anak. Ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan, kita ngobrol dulu dengan anak-anak. Apa sih yang akan kamu lakukan kalau kondisinya seperti ini? Insya Allah kalau anak SMP malah justru lebih mudah mengobrol dengan anak-anak tentang suatu kondisi. Kalau untuk anak SD mungkin yang kelas 1 masih harus banyak effort dari gurunya untuk melakukan itu. Kalau sudah di kelas 6, di kelas 5 itu sudah lebih enak untuk menyampaikan hal tersebut. Oke lanjut. Tapi untuk belajar dari kesalahan itu, pengalamannya pada pembelajaran diri, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun melihat ke diri, mencari kebutuhan dasar, sampai yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke lanjut. Kita mulai membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Apa sih tujuannya kalau panjenengan itu ternyata tadi datang ke sini naik motor harus memakai helm? Tujuannya untuk apa panjenengan itu? Keselamatan, modern kesehatan, bagus. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Apa sih yang kita ingin munculkan dari diri kita? Depan karena itu budaya yang sudah dilakukan tidak di negara luar tetapi di dalam negara kita sendiri. Jadi ketika yang termasuk dalam ini. Oke, ini yang sebenarnya kita bentuk. Bagaimana sih kita membentuk budaya positif? Ya tidak bisa sendiri dan tidak bisa 1 bulan 2 bulan selesai boten. Jadi setiap kelas itu punya keyakinan masing-masing. Jadi bentuknya itu seperti kesepakatan tetapi ini bentuknya terhadap keyakinan. Poin dasarnya tadi pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada disiplin, ada toleransi, ada empati, tanggung jawab dan sebagainya. Yang semua orang dan semua agama itu. Nah, menurut panjenengan ini bentuk kesepakatan kelas yang sudah dibuat ada 2 kolom, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Menurut panjenengan yang termasuk kesepakatan kelas yang mana? Yang termasuk keyakinan kelas. Kenapa itu? Kami murid dan guru. Ada kata-kata semacam itu Kami murid dan guru. Ada lagi yang lain? Jadi tidak mempersuasi untuk selalu harus mengikuti kata itu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Pada pilihan katanya Jadi pilihan katanya tidak harus kayak aturan Ya. Jadi bukan berbentuk seperti aturan. Kalau di sini panjenengan perhatikan ya, ada di blok kuning yang sebelah kanan ada saling menyayangi, ada semangat. Itu adalah nilai kebajikan universal yang diwujudkan dalam keyakinan kelas. Jadi nilai ini yang harus panjenengan munculkan dalam keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita ngobrol dengan anak-anak. Jadi bukan kita sendiri yang membuat, tapi dengan anak-anak. Nah, munculkan kata-kata tersebut. Kata-kata yang bersumber pada nilai kebajikan universal, atau paling mudah kalau kita kata-katanya mengambil dari profil pelajar Pancasila. Karena itu adalah nilai kebajikan universal Indonesia. Jadi bisa memakai kata itu. Lanjut Bu. Nah ini kalau kita sudah membentuk keyakinan orang dan barang milik orang lain, sudah tampak atau belum dalam kegiatan anak-anak? Atau tidak tampak? Seperti apa tidak tampaknya? Nah itu untuk kontrol kita, sudah berjalan atau tidak keyakinan kelas tersebut. Lanjut Bu. Ini yang sudah teridentifikasi. Ketika tampak seperti ini yang hormat
keyakinan kelasnya dilakukan. Lanjut. Nah, kita lihat peraturan sudah tertulis di situ, tinggal panjenengan ubah menjadi sebuah katanya saja ya, ambil dari tadi nilai universal. Kalau yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira apa? Nilai kebajikan universalnya apa? Untuk kita pakai pada keyakinan kelas kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa Bu? Tanggung jawab, oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Toleransi, gunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Monggo dulu dilanjut. Nah, ini ada beberapa yang sudah tertulis sebelum pembelajaran bottom. Tapi gunakan keyakinan kalimat-kalimat keyakinan kelas ini untuk panjenengan merubahnya menjadi sebuah kalimat positif yang akan dilakukan oleh anak-anak. Lanjut. Terima kasih. Saya sudah keyakinan kelas. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau saran, monggo. Mungkin nanti saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Nanti bentuknya seperti apa untuk sesi tanya jawab dan sarannya. Apakah dilanjutkan dulu atau bagaimana? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baru mangke kalau memang ada pada saat sesi diskusi tanya jawab ya apa ya enak ya langsung aja ya. Terus nanti nonton dah. Oke, baik untuk materi berikutnya yaitu silakan. Untuk materi pertama, berikutnya saya diberi tugas untuk menyampaikan materi berikutnya. Semoga panjenengan semua tidak bosan dan tidak ngantuk. Oke, langsung saja. Untuk materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia ini seringkali sudah kita laksanakan ya. Jadi yang pertama kita butuh untuk kasih sayang dan rasa diterima. Terutama kita butuh rasa kasih sayang, terutama bagi kita adalah di keluarga dan di mana tempat kita bekerja. Nah, kita selalu dibutuhkan itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika kita disayang dan diterima, insya Allah kita akan enjoy dalam melaksanakan apapun itu. Kemudian keras. Dan mungkin kalau bapak-bapak sukanya pergi ke gunung, monggo nanti diajak istrinya bapak diajak pacarnya untuk Pak Fani dan Pak Punco boleh, jadi biar mendapatkan suatu kesenangan. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan kebebasan. Karena dengan suatu kebebasan kita bisa menikmati apa itu rasanya hidup. Ya, jadi dengan bebas kita akan bisa mengeksplor diri kita sendiri. Kemudian berikutnya ada penguasaan. Dengan penguasaan sebagai posisi penghukum. Yang kedua, kita sebagai membuat orang yang merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Dan di sini yang sudah kita pelajari kemarin, identitas yang gagal itu merupakan melakukan. Jadi itu hal yang tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh melakukan jadi kita harus merangkul peserta kita agar menjadi teman kita. Jadi mereka belajar akan terasa lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, kita hanya sebagai pemantau atau kita hanya sebagai fasilitator. Mereka akan belajar sendiri dan kita hanya memantau apa yang mereka sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah guru sebagai membuat rasa bersalah karena merasa kecewa. Kemudian contoh berikutnya, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Nah, di sini adalah seorang guru yang posisinya sebagai penghukum. Kemudian berikutnya, ayo nak, sama yakin ya, siswanya, ayo nak kita lakukan demi guru. Nah, itu kita posisi sebagai teman. Kemudian ketika anak kita sebagai pemantau, maka kita berikan dia motivasi dengan namanya
stiker penghargaan atau bintang. Jadi ketika kamu bisa mengerjakan tugas, maka nanti akan mendapatkan suatu bintang. Itu kita sebagai pemantau. Kemudian yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Anaknya kita tanya, bagaimana kamu akan? Nah itu namanya. Jadi gimana saat kita menjadi guru dan gimana saat kita menjadi manajer. Oke. Berikutnya segitiga restitusi. Masih. Jadi ini contoh yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal, menstabilkan identitas adalah bagaimana cara membuat anak itu merasa gagal. Nah contohnya, nah ini berbuat salah itu hal yang wajar, ya. Bapak Ibu juga pernah salah dalam menyelesaikan masalah, tetapi apa kamu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah? Nah, jadi silakan meyakinkan anak itu untuk meyakinkan dirinya sendiri. Jadi pastikan anak itu meyakinkan tidak ada yang salah. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan ya diyakinkan saja, distabilkan distabilkan identitasnya. Oke, berikutnya validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan ini fungsinya adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia meyakinkan kebutuhannya. Ketika dia melakukan seperti itu, apa benar? Nah, kemudian kita tanya alasannya. Apa? Kamu pasti punya alasan ketika melakukan kesalahan. Misalnya tadi datang terlambat. Kenapa? Alasannya apa kamu datang terlambat? Oke. Berikutnya ditanya, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan masalah tersebut? Nah, yang terakhir, apa kamu akan melakukannya besok lagi? Nah, pasti menjawabnya tidak ya, karena kita berada di sekolah. Ya, berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, fungsinya anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti contoh, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Karena tadi di sekolah, di kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kemudian mereka kita ingatkan kembali, apa kamu sudah lupa dengan keyakinan kelas kalian? Ketika kamu melakukan kesalahan, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, kemudian nilai apa yang harus kamu bangun? Nah, itu di menanyakan keyakinan. Ya, di sini tadi pertanyaannya yang untuk segitiga restitusi. Nah, pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pasti ya. Nah, karena itu pasti jawaban semua anak seperti itu, dan gurunya juga mengharapkan seperti itu. Gak mungkin juga gurunya tidak ingin anak itu menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jawabannya apa? Ketika mereka sudah terlambat, maka apa? Monggo dinikmati. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dari yang jenengan dapatkan pada siang hari ini? Kemudian yang kedua, perasaan jenengan apa yang muncul ketika setelah mendapatkan materi hari ini? Kemudian yang terakhir, ya sama nih, yang ketiga dan keempat itu aja. Jadi cukup 3. Hal baru apa yang akan panjenengan lakukan ketika kembali ke sekolah? Kemudian yang kedua, apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti aksi nyata ini? Kemudian yang ketiga, peran seperti apa yang akan Anda lakukan di sekolah? Monggo, mungkin ada yang mau jawab. Oke, Ira, monggo, Bukus, pikir. Bukus, monggo. Terima kasih Bu. Tentang hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ternyata selama ini pemilihan kata pribadi saya terhadap anak-anak ketika
menghadapi anak-anak yang bermasalah itu kurang tepat. Contohnya, ternyata bukan hanya siswa yang perlu mengontrol diri, guru itu juga perlu mengontrol diri ketika menghadapi anak yang bermasalah. Misalkan anak yang telat, saya biasanya kok telat benar. Biasanya kan itu kan manusiawi. Ternyata pemilihan kata yang seperti itu bisa menjadi momok, bahkan traumatik ke anak, sehingga anak itu benar kata materi yang tadi itu melakukan hal itu karena terpaksa atau takut. Jadi pemilihan kata saya dan kontrol diri saya yang kurang terhadap anak-anak. Setelah tahu materi tadi, ya insya Allah ya Bu ya, namanya proses belajar, saya maunya ya saya menjadi guru yang lebih baik lagi untuk menerapkan ilmu yang saya dapat hari ini. Iya. Oke, monggo, satu lagi. Pertemuan hari ini terkait tentang budaya positif Bapak Ibu sendiri. Jadi ada wawasan baru juga bagi kita sebagai guru untuk bagaimana membawa perubahan untuk mempertahankan supaya mereka itu selalu mengingat akan keyakinan kelas yang sudah mereka bentuk. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar sebagai guru untuk dalam hal itu. Menurut saya, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan kata-kata pemilihan kata yang baik, nah tanggung jawab kita memang harus untuk merawatnya supaya itu tetap bertahan sampai mereka nanti ke depannya. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Esa bisa aplaus yang beliau berikan. Oke. Seorang guru dan sekitar revolusi. Dan begitu juga dan ada nilai kebajikan yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Di antara Bapak Ibu semua sharing terkait budaya positif, insya Allah dengan semua itu secara nggak langsung itu sebenarnya sudah melakukan kan tadi ya, cuma kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu disebut budaya positif apa enggak. Tapi terkadang kita juga manusiawi, pada saat mood kita dari rumah bedroom yang dari pelampiasan kadang anak-anak siswa dari rumah sudah bedroom, anak-anak istilahnya membuat ulang perkara udah yang namanya mulut ini sampai mungkin saya sendiri juga itu ya, ini yang kayak sopo, cie kan seperti itu ya. Ini monggo untuk sesi yang berikutnya yaitu kita diskusi, boleh monggo bertanya terhadap pemateri kita atau sharing pengalaman, monggo. Saya boleh Bu Titik dan Bu Lulu ya, sebenarnya ini sedikit curhat nih, karena saya sering menjumpai kata-kata yang diulang-ulang seperti ini. Apakah ini termasuk budaya positif atau tidak? Jadi saya minta pendapat jenengan berdua, karena menurut saya itu agak nggak sesuai dengan kurikulum merdeka yang ini katanya seperti ini. Pertanyaan saya itu gini Bu, bagaimana cara merubah pandangan seseorang bahwa dengan rasa terpaksa itu anak-anak akan terbiasa melakukan hal baik, misalkan sholat duha ya. Sholat duha. Jadi sholat duha itu memang bagi anak-anak kelas 7 yang baru ini mungkin hal yang baru karena di SD mungkin jarang melakukan itu. Jadi kita punya jadwal yang jam 6.40 sudah melakukan sholat duha. Kemudian bagi anak-anak ya mungkin wali kelas tidak kurang-kurang untuk selalu share ya ke grup wali murid atau grupnya anak-anak, selalu bagi anak-anak nanti sudah wudhu di rumah ya, karena jam 6.40 itu akan langsung sudah dimulai. Namanya anak-anak mungkin belum terbiasa, pasti ada beberapa siswa yang satu bulan, yang kedua telat, itu yang tidak bawa mukenan dan lain-lain. Kemudian ada seseorang yang selalu bilang tidak apa-apa hal seperti itu. Nanti anak-anak itu akan melakukan hal baik karena anak-anak itu merasa terpaksa. Jadi anak-anak itu harus dipaksa dulu, kemudian nanti itu akan jadi budaya katanya. Apakah paradigma dan pemikiran seperti ini tuh benar? Jadi kami wali kelas itu kadang begini Bu, memaksa anak kemudian terbiasa itu nanti hasilnya pasti
nggak sesuai dengan hal yang kami harapkan. Apalagi wali kelas ini gimana tugasnya, sudahkah benar jadi begitu. Jadi bagaimana cara merubah paradigma yang seperti ini? Apakah ini sudah benar ataukah keliru paradigma seperti ini? Mohon pencerahannya. Awira, sebuah pertanyaan yang sangat-sangat membutuhkan pemikiran nih. Karena itu memang kejadian Bu, karena memang itu kenyataan di lingkungan kita kan seperti itu nih. Kita itu dari zaman tahun berapa kita memang sudah dipaksa dengan paksaan nih. Sehingga itu akan menimbulkan kebiasaan katanya. Zaman kita dulu sekolah mungkin dipaksa seperti itu untuk bisa menjadi disiplin seperti sekarang. Itu perkataan yang atau pembiasaan yang memang sudah ada sejak dulu. Tetapi memang yang namanya pembentukan karakter kan memang dimulai dengan pembiasaan ya. Karena karakter tidak akan terbentuk tanpa ada pembiasaan. Nah, panjenengan melakukan pembiasaannya itu dengan cara yang seperti apa? Dengan pola yang seperti apa? Nah, itu yang masih sekarang pun menjadi banyak kadang menjadi pemikiran nih. Nah, ternyata benar ya. Dengan dipaksa itu anak-anak ya jadi rutin nih. Jadi akhirnya bisa terbiasa seperti itu. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang kita ketahui tentang posisi kontrol diri tadi, bahwa segala sesuatu harus kita sendiri yang memutuskan agar segala sesuatu yang kita lakukan itu juga dengan perasaan yang nyaman, bahwa kita melakukan itu ya karena memang saya itu ingin seperti itu, bukan karena saya dipaksa. Mengubah paradigma dia bukan mudah, karena memang itu adalah sudah apa gitu, sudah turun-turun kayak budaya kita yang ngaret. Nah itu sangat-sangat susah memang untuk dihilangkan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita memulai dari diri kita sendiri. Memulai orang yang berparadigma seperti itu, mungkin tugas kita hanya memberikan contoh saja bahwa ternyata itu sebenarnya gitu. Jadi kalau mengatakan itu benar atau tidak, itu saya belum bisa memberikan hal yang tepat, karena itu adalah paradigma tiap orang dan mereka pun mengalami hal yang berbeda-beda posisinya ketika mereka melakukan pemaksaan. Tetapi secara teori, secara apa yang kita ketahui, hal tersebut juga tidak akan berlangsung lama. Anak-anak itu pun akan terbiasa seperti itu ketika mereka ada pemaksaan. Jadi ketika mereka ada di luar situasi yang membuat mereka tidak ada paksaan, kemungkinan juga mereka akan kehilangan itu. Jadi mereka itu sudah terbiasa, saya melakukan itu karena saya memang dipaksa berjalan dengan saya. Jadi mungkin Bu Ira bisa melakukannya di kelas penjenengan sendiri atau di mulai penjenengan sendiri dulu untuk memulainya. Karena untuk mengubah paradigma orang lain, kita seperti di posisi kontrol kita tadi, kita mempengaruhi itu sangat susah. Karena orang itu tidak bisa berubah kalau tidak dirinya sendiri yang melakukan perubahan. Yang penting kita sudah mengusahakan yang terbaik, kita sudah memberikan hal yang terbaik sehingga orang lain bisa melihat kita dan bisa meniru apa yang kita lakukan. Mungkin juga nanti bisa diseminasi juga di sekolah. Mungkin tadi kan Bu Ira sudah tahu, atau ibu-ibu yang di sini tadi kan sudah tahu semua tentang keyakinan kelas tadi tentang nilai kebajikan. Jadi bisa ditularkan ke teman-temannya sehingga mereka itu bisa juga sedikitnya itu paling enggak itu terbuka gitu. Saya itu dari kemarin ikut CGP juga seperti itu, Bu Sami. Perasaan memang belum seperti itu, karena saya belum yakin. Kemudian saya tampakkan diri saya, karena saya belum melakukan. Dan gimana saya tahu kalau hal itu tidak baik untuk anak-anak. Jadi yang harus diubah mindset saya dulu. Ketika saya sudah benar, orang lain mungkin bisa melihat apa yang saya lakukan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Oke, gimana Bu Ira? Oke. Jadi kita diskusi biar enak ya. Jadi sama seperti tadi. Kalau seperti begini, intinya berawal dari kebiasaan akhirnya jadi pembiasaan. Jadi memang harusnya seperti itu. Jadi diawali dengan kebiasaan akhirnya jadi kebiasaan.
sama halnya seperti guru. Jadi itu dipaksa dulu, Jadi ya. salah ya, berarti ini sudah. Besok insya Allah tak batalkan sih dulu saja biar dia bisa merasakan apa itu disiplin ya. Jadi intinya sama gitu ya. Jadi memunculkan semua itu lebih baik muncul dari motivasi intrinsik serta diri kita. Karena ketika dari ekstrinsik itu ya terpaksa hasilnya pasti tidak baik. Jadi memang bagaimana caranya kita bisa memunculkan motivasi mereka untuk melaksanakan sholat duha. Jadi insya Allah itu akan hasilnya lebih baik. Tetap ketika kita dengan ekstrinsik ya pasti ada kata-kata yang tidak kita ingin. Jadi itu pikiran ya. Terima kasih. Kembali lagi ke Bu. Oke, gimana Bu ya? Sebenarnya terakhir ada bus lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Itu mau. Sama lah. Ya, kita kaitannya sama kebiasaan positif. Intinya kita sebagai pembimbing anak-anak, ya apa caranya, gimana caranya kita memunculkan motivasi dalam diri anak. Oke, untuk berikutnya apakah ada lagi sharing pengalaman atau pertanyaan, monggo? Cukup? Apakah ada lagi? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Oke, baik. Baik, itu tadi pemaparan terkait budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Semoga untuk pertemuan kali ini membawa manfaat dan bisa kita menerapkan di sekolah kita masing-masing. Di sini kalau saya sebagai moderator dari awal sampai akhir, saya mohon maaf apabila ada kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, dan saya terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili teman-teman yang di depan saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.